Kali ini beneran modar nih. Kalau nggak bisa injek, ya mati aja di situ. Tetua Jingxian. Naga racun. Serangan mendadak. Pil detoksifikasi di sakuku. Gawat. Aku sudah lancang pada tetua. Terdeteksi tuan rumah mengorbankan diri, memegang teguh niat baik yang kecil. Memenuhi syarat aktivasi dasar. Sistem pencerahan maha kuasa. Sistem mengaktifkan pengikatan secara paksa. Berhasil mendapatkan paket pemula. Jumlah pencerahan X3. Kamu yang menyelamatkanku. Murid pelayan Yan Yawei. Tadi karena terdesak untuk menyelamatkan diri, aku telah menodai tubuh abadi tetua. Aku pantas mati 1000 kali. Kamu punya hutang nyawa padaku. Bagaimana akar spiritualmu? Murid memiliki akar spiritual inferior. Aku, Jingxian, bertindak. Untuk apa peduli pandangan orang lain? Maukah kamu menjadi muridku? Sebagai murid terdaftar. Ini adalah sutra hati teratai hijau. Coba rasakan sensasi ki. Terdeteksi bab pemurnian ki dari sutra hati teratai hijau. Dapat dicerahkan menjadi kultivasi minum air. Apakah akan dicerahkan? Pencerahan berhasil. Minum air bersih dapat sedikit meningkatkan kultivasi. Ini adalah sensasi ki? Kamu sudah merasakan sensasi ki? Murid juga tidak tahu kenapa. Hanya saja tiba-tiba merasakannya. Apakah tetua Jingxian ada? Murid Yu Xiaowan datang atas perintah ketua sekte. HMPH, murid pelayan baru. Di mana tetua? Kakak senior baik-baik saja. Aku Yan Yawei, murid baru yang diterima guru. Murid? Kamu sudah level 3 pemurnian ki? Kemarin aku melihatmu masih manusia biasa. Kakak senior salah lihat kali. Aku memang baru mulai berkultivasi hari ini. Sistem, sembunyikan kultivasi. Dapat mencerahkan teknik penyembunyian napas menjadi pernapasan normal. Apakah akan mencerahkan? Pencerahan berhasil. Pertahankan pernapasan normal. Maka dapat menyembunyikan kultivasi yang sebenarnya. Kudengar kamu mencapai level 3 pemurnian ki dalam setengah hari? Guru, mohon periksa. Bakat murid rendah. Setelah berkultivasi lama, baru berhasil menangkap sedikit sensasi ki. Bagaimana bisa sampai level 3? Ini adalah token waktu kultivasi ultimate. Bermanfaat untuk kultivasimu. Terima kasih, Guru. Anak itu hanya minum air terus-menerus. Tapi kenapa energi spiritual di sekelilingnya menjadi semakin pekat dengan kecepatan yang tak terhindarkan? Menjadi semakin pekat. Puncak level 3 pemurnian ki. Tapi hanya dengan minum air? Bagaimana kultivasimu? Terima kasih, Guru. Murid sudah menstabilkan sensasi ki. Karena sudah masuk sekte, kamu harus punya teknik pelindung. Ini adalah jurus api merah pembakar langit. Pelajari baik-baik. Sistem, Dian Dianhua. Hua. Murid pasti akan berlatih keras. 3 hari lagi aku akan memeriksanya. Penguasaan awal tingkat dasar. Tunjukkan jurus Chihuo. Hahaha. Tetua Jingxian, Zhao Wang ingin bertemu. Dengar-dengar tetua punya murid hebat. Saya datang berkunjung. Barusan saya merasakan energi api merah. Apakah itu murid ini? Tapi dalam jalur kultivasi. Fondasi itu penting. Bagaimana kalau saya yang mengujinya? Kekuatan telapak api pemakan. Penguasaan awal tingkat dasar? Ini tidak mungkin. Tetua Zhao, apakah ujiannya sudah memuaskan? Tetua punya murid yang bagus, saya permisi. Bagaimana kamu melakukannya? Murid hanya berlatih keras, Guru. Ini adalah langkah awan mengalir. Kamu pelajari juga. Dianhua. Hahaha. Dengar-dengar kamu menguasai jurus Chihuo tingkat dasar dalam 3 hari? Hanya kebetulan saja. Menurutku, tetua tidak segan-segan mengorbankan. Apa kau sudah diinisiasi? Kakak seperguruan, hati-hati bicara. Jangan nodai reputasi guruku. Fitnah atau bukan? Coba saja. Ya, Level 3 pemurnian ki. Satu telapak tangan mengalahkan level 5. ada keributan apa ini? Kau lagi. Memang akar spiritual inferior. Level 3 pemurnian ki. Tidak diragukan lagi.
Tapi kekuatan telapak tangan ini aneh sekali. Kejadian hari ini, aku sudah tahu. Kau memiliki takdir istimewa. Guru bijaksana. Murid ini, sepertinya hanya dengan makan, minum, dan berjalan sehari-hari, sudah bisa mendapatkan kemajuan. Dunia yang luas ini penuh dengan hal-hal aneh. Mungkin ini adalah jalanmu. Namun, pohon yang menonjol di hutan pasti akan dihancurkan oleh angin. Kau hari ini menunjukkan ketajamanmu sudah menarik perhatian. Di kemudian hari, kau harus sangat berhati-hati. Murid akan mengingatnya. Berikan aku beberapa goji berry yang biasa kau makan itu. Jalan kultivasi ini semakin menarik. Sistem, bisakah menggabungkan minum air dan makan goji berry menjadi satu? Pencerahan. Guru, Tetua Agung. Ini dia anak itu. Benar? Pembuluh darah dan tulangnya biasa saja. Memang kualitas rendah, tapi lautan ki-nya penuh. Energi spiritualnya padat. Jelas-jelas level 6 pemurnian ki. Apa kau benar-benar tidak menggunakan metode terlarang? Mana berani murid ini? Nat, jujur saja, bagaimana kau berkultivasi? Menjawab Tetua Agung. Murid ini hanya mengikuti ajaran guru. Minum air, jalan-jalan, lalu makan beberapa goji berry. Omong kosong. Kultivasi adalah melawan takdir. Bukan main-main. Tunjukkan jurus api merah pembakar langit MU. Ah, tingkat kesempurnaan. Bagaimana ini mungkin? Pemeriksaan kemarin jelas-jelas. Baru mencapai tingkat awal. Sudah level 6 pemurnian ki. Terima satu jari pembangun fondasi dariku. Berdiri tegak tanpa jatuh. Apa yang kau minum tadi? Menjawab Tetua Agung. Itu air goji berry buatan murid ini. Omong kosong, benar-benar omong kosong. Melapor Tetua Agung. Paman Guru Jingxian. Mengatakan akan menantang semua jenius sekte Dao kami. Tapi, itu yang menguasai tinju pengguncang langit, jurus tingkat surga. Ning Xiong yang pernah mengalahkan kultivator pembangun fondasi. Dia mendengar bahwa kamu sudah berhasil membangun fondasi. Nak, kamu pergi. Murid, tapi murid baru level 6 pemurnian ki. Tidak apa-apa. Biar aku lihat batas kemampuanmu. HMPH, Sekte Dao sudah tidak punya orang lagi, mengirim sampah level 6 pemurnian ki untuk mati. Mohon bimbingannya. Mencari mati. Tikus kecil hanya bisa lari ketakutan. Tinju pengguncang langit MU ada masalah. Apa? Gaya tinjunya terlalu kaku dan kuat. Hanya maju, tidak mundur. Kekuatan dikeluarkan sepenuhnya tanpa sisa. Terlihat dominan, tapi sebenarnya penuh celah. Baiklah, aku akan membuatmu mati dengan mengerti. Jurus api merah pembakar langit. Kekuatan ilahi, visi sempurna. Jika ini akar spiritual inferior, apakah masih ada jenius di dunia ini? Goji berry ungu berusia 300 tahun. Mata air spiritual kolam dingin. Efeknya paling bagus. Ikut aku Guru, mau kemana? ke Aula Tianji untuk memeriksa asal-usul fisikmu. Fisik kekacauan, fisik Dao bawaan legendaris. Ternyata begitu. Pantas saja hanya dengan minum air dan makan goji berry sudah bisa menembus batas. Tidak bisa diukur dengan akal sehat. Hahaha. Tetua Agung, masalah ini Adalah rahasia terbesar. Jika sampai bocor, nyawa taruhannya, kerahkan semua sumber daya untuk membina Yan Yawei. murid mengerti. Sistem mengaktifkan secara bertahap karakteristik fisik kekacauan yang tersembunyi pada host. Guru, tempat ini terlalu berharga. Fisik kekacauan pantas mendapatkan perlakuan ini. Aku akan menjagamu.
Sistem, peringatan. Energi spiritual lingkungan tidak cukup. Pembangunan fondasi terhenti. Tinggal sedikit lagi. Energi spiritual Aula Tianyuan mengering. Siapa yang berkultivasi? Sampai menyebabkan fenomena aneh seperti ini, Dalam setengah hari, dia menembus 3 alam. Langsung menuju pembangunan fondasi. Gagal karena kekurangan energi spiritual? Ini jauh di luar dugaan. Perbendaharaan sekte terbuka untukmu. Hanya butuh banyak mata air spiritual dan goji berry. Tidak perlu pil atau batu spiritual. Saat ini, air goji berry sudah cukup. Izinkan semua mata air spiritual berusia 1000 tahun. Dan goji berry berusia 100 tahun untuk dia gunakan. Fisik kekacauan sudah menarik perhatian sekte lain. Harus sangat berhati-hati. Murid mengerti. Fisik kekacauan memang bagus, tapi lumayan merepotkan juga. Ya, lihat, kakak yang lagi-lagi masuk ke kondisi itu. kondisi jenius. Kondisi jenius. Memang di luar dugaan kita. Kebutuhan fisik kekacauan akan energi spiritual. Mengerikan sekali. Kakak yang sudah 3 hari berkultivasi tertutup. Energi spiritual di aula hampir habis lagi. Padahal para tetua sudah berhari-hari mengalokasikan urat spiritual dari berbagai puncak. Tetap saja tidak bisa mengimbangi kecepatan serapnya. Fondasi 400 sang belum pernah terdengar. Jaga pikiranmu. Keponakan Jingxian Bahkan tidak ragu mengorbankan esensi vitalnya sendiri untuk membantu muridnya membangun fondasi. Kebutuhan fisik kekacauan untuk membangun fondasi jauh melampaui bayangan. Di tahap membangun fondasi saja, Sampai harus menguras energi spiritual Aula Tianyuan. bahkan membutuhkan bantuan penuh dari seorang kultivator jiwa baru lahir. 400 hang. Ternyata benar-benar fondasi 400 hang. Catatan rahasia sekte Dao menyebutkan bahwa saat leluhur pendiri membangun fondasi, fondasinya tidak lebih dari 100 hang. Guru, tidak apa-apa. Yang penting kamu berhasil membangun fondasi. Seorang jenius yang muncul sekali dalam 10.000 tahun. Pun tidak sebanding dengan 1/10 anak ini. Pertanda kebangkitan sekte Dao. Surga memberkati sekte kita. Muridku, kamu sudah membangun fondasi. Fondasi Dao MU kokoh dan tak tertandingi sepanjang sejarah. Namun, teknik perlindungan Dao tidak boleh diabaikan. Ini adalah bagian atas dari tubuh Fajra Abadi. Teknik kultivasi tubuh tingkat atas. Guru, apakah untuk melatih teknik ini harus menahan pukulan dari luar? Memang harus melatih tubuh dengan kekuatan eksternal. Mengerahkan khasiat obat tapi harus bertahap. Guru, cepat pukul. Aku akan pukul sekuat tenaga. Kekuatan guru kurang. Tolong tambah lagi kekuatannya. Lagi, guru, jangan sungkan. Terima kasih, guru, sudah membantu. Murid merasa kekuatan fisik meningkat drastis. Mungkinkah anak ini benar-benar punya penyakit tersembunyi dan suka disiksa? Kakak yang memang dewa. Fondasi Dao 400 hang. Belum pernah terdengar. Jalan masih panjang dan berliku. Jika terus berjalan, pasti akan sampai. Fisik kekacauan muncul, nasib baik atau buruk tak terduga. Berita ini mungkin sudah bocor. Dunia luar akan bergejolak. Siapapun yang datang, jika ingin melukai muridku, langkahi dulu aku, Tetua Jingxian. Kebutuhan terdeteksi. Bisa di Dianhua. Kultivasi otomatis membutuhkan 500 poin energi. Dari mana poin energi berasal? Menerima serangan atau mencapai prestasi khusus. Keponakan Yan, aku kebetulan mendapatkan sekumpulan goji berry merah matahari berusia 300 tahun. Bakat keponakan murid ini tak tertandingi sepanjang sejarah. Aku sudah bertugas di lantai atas selama bertahun-tahun, kebetulan menemukan sebuah gulungan giok kuno. Formula pedang tunggal langit dan bumi. Malam ini, tengah malam, cepat kembalikan setelah selesai. Jangan sampai bocor. Terdeteksi formula pedang tunggal langit dan bumi kuno. Formula pedang tunggal langit dan bumi bisa disederhanakan menjadi mematahkan ranting. Apakah akan di Dianhua? Dianhua. Patahkan ranting. Maka esensi niat pedang bisa dipahami. Kapan adik yang berubah pikiran? Ingin belajar jadi penebang kayu biasa? Sini kakak ajari apa itu ilmu pedang. King Luanku, King Luanku. Kenapa kamu patah? Aku tidak sengaja. Kembalikan pedangku.
Ini pedang yang diberikan guru bertahun-tahun lalu. Hanya sebilah pedang saja, jangan menangis. Guru baru-baru ini membuka tungku. Dengan besi sumsum dingin 9 langit, aku akan membuatkanmu pedang yang lebih baik. Muridku akhir-akhir ini maju pesat. Bahkan ilmu pedang pun bisa dipelajari sendiri tanpa guru. Semua berkat bimbingan guru yang baik. Murid hanya kebetulan mendapat pencerahan. Dasar tukang gombal. Keponakan murid, kesengsaraan surgawi akan segera tiba. Kenapa belum cepat bersiap? Melapor kepada Tetua Agung, murid sudah siap. Petir ungu 9 lapis. Jalan surga bahkan tidak mengizinkannya mencapai tahap ini. Terdeteksi kesengsaraan surgawi yang tidak normal. Bisa disederhanakan menjadi menepuk tangan untuk memecahkan penghalang. Apakah akan di Dianhua? Dianhua. Langsung lenyap. Aku sudah berkultivasi 1200 tahun. Belum pernah kudengar. Belum pernah kulihat. Ini inti emas? Kalau dibilang ini tahap jiwa baru lahir pun, aku juga percaya. Memang sedikit lebih besar dari inti emas biasa. Sekte Dao. Para leluhur di atas sana. Kebangkitan sekte kita sudah di depan mata. Kultivasi otomatis telah diaktifkan. Meningkatkan kultivasi setiap jam. Adik seperguruan, tolong kakak seperguruan. Pinjamkan barang pribadi guru. Kakak seperguruan. Hal ini sama sekali tidak boleh mencoreng nama sekte. Pelit. Kalau begitu, ajari aku. Bagaimana cara memotong pedang hati dengan ranting pohon? Yang itu, pertama, kamu harus punya fisik kekacauan. Anak ini bukan makhluk biasa. Sekte Dao tak akan bisa menahannya lama. Dia, Setinggi apapun dia terbang, dia akan selalu menjadi muridku. Hari ini ada konferensi diskusi Dao, banyak pahlawan berkumpul. Kenapa belum bersiap-siap? Guru, murid sedang bersiap. Tianming juga datang langsung, ingin melihat jurus telapak tanganmu. Ingat, harus mantap dan hati-hati. Oh, kalau begitu biarkan dia melihat lagi. Hati-hati dalam segala hal. Jangan terlalu menonjolkan diri. Kudengar putra suci Sekte Dao, Yan Yawei. memiliki bakat luar biasa. Dia membentuk inti emas setinggi 900 hang yang belum pernah ada sebelumnya. Ini benar-benar peristiwa besar di dunia kultivasi. Aku sangat penasaran, jadi aku sengaja menyuruh putraku yang tidak berguna ini naik ke panggung untuk bertukar beberapa jurus. Agar kita semua bisa melihatnya. Yan Yawei, beranikah kau bertarung lagi denganku? Silakan. Hahaha, sombong sekali. Hari ini kau akan membayar harganya. Menggunakan jari sebagai pedang? Kemampuan ilahi macam apa ini? Serangan penuh dari tahap awal inti emas. Ternyata dipatahkan oleh sebatang ranting? Masih mau bertarung? Kau menghinaku sampai sejauh ini. Pergi sana. Ah! Pedang tunggal langit dan bumi, menciptakan segala fenomena. Cara yang kejam. Hanya pertarungan persahabatan. Kenapa sampai sekejam ini? Dia yang duluan menggunakan teknik terlarang untuk mengambil nyawaku. Sekte Dao yang terhormat dengan murid iblis seperti ini. Apakah kalian punya niat jahat? Ingin memicu bencana besar di dunia kultivasi? Pertarungan antara junior, sulit untuk mengendalikan diri, kecelakaan tak terhindarkan. Jika pemimpin Sekte Ning merasa tidak puas, aku sendiri bisa berdiskusi denganmu. Ketua Ning, jangan marah. Muridku bertindak terlalu jauh. Aku minta maaf atas namanya. Ini pil pemulih 9 putaran. Bisa membantu putramu membentuk kembali inti emasnya. Anggap saja ini permintaan maaf dari Sekte Dao kami.
Amitabha. Melihat apa yang baru saja dilakukan dermawan kecil itu, ada bayangan kita pedang kuno yang hilang. Mungkinkah itu fisik kekacauan legendaris? Pandangan Master memang tajam. Jurus pedang ini baru kupelajari kemarin. Inti emasnya terbentuk beberapa hari yang lalu hanya dengan minum air. Aku dengar ada seorang murid di Sekte Dao. Yang hanya dengan minum air bisa meningkatkan kultivasinya secara drastis. Tindakan yang melanggar akal sehat ini hampir seperti iblis abadi. Bersatu dengan jalan iblis. Sekte Dao harus memberikan penjelasan. Bagaimana muridku berkultivasi, itu urusan internal sekte kami. Apa hubungannya dengan orang luar? Siapapun yang punya keraguan dan tidak setuju dengan metode sekte kami, silakan maju sekarang dan berdiskusi denganku. Tetua Jingxian ini akan melindunginya sampai akhir ya? Memangnya kenapa? Ketua Ning terus-menerus bilang aku masuk iblis. Mau diverifikasi? Bagaimana kamu mau memverifikasinya? Verifikasinya gampang. Aku akan melewati kesengsaraan lagi di depan kalian. Hah? Sekarang percayakan? Fisik kekacauan. Akhirnya kami menemukanmu. Sistem pencerahan. Jurus pemurnian Ki dasar. Dapat disederhanakan menjadi fusi kesadaran ilahi. Mengonsumsi poin energi. Apakah akan mencerahkan? Mencerahkan. Penyederhanaan berhasil. Proses pemurnian Ki telah disederhanakan. Mantap. Benar-benar diaduk. Cukup fusi kesadaran ilahi. Fisik kekacauan memang ada di sini. Aula Nether memerintahkan untuk menangkap iblis ini. Aula Nether akhirnya datang juga? Muridku, jurus orang ini aneh. Gerakannya jahat. Bukan jindan biasa. Jangan lengah. Tenang saja, Guru. Memang ada triknya. Jangan diremehkan. Kekuatan kekacauan. Ternyata sudah bisa digunakan secara awal. Fisik kekacauan. Bagaimana bisa sekuat ini? Baru jindan awal. Sudah punya aura seperti ini. Anak ini benar-benar. Fisik kekacauan. Akhirnya kami menemukan lokasimu. Memukul akar pohon melatih kipas. Hebat banget. Aku harus mempelajarinya. Sudah, hari sudah malam. Pulang dan istirahat dulu. Besok kalau ada waktu luang, kakak senior akan mengajarimu lagi, rahasia dasar menggambar pedang dengan ranting. Ki baru terbentuk. Pedang dan kebaikan bersatu. Jalanmu memang baru saja dimulai. Fisik kekacauan akhirnya terdeteksi. Tepat di Aula Tianyuan Sekte Dao. Aula Nether memerintahkan, dengan segala cara, tangkap fisik kekacauan. Berangkat sekarang. Siap. Oh, tamu dari Sekte Nether. Datangnya lebih cepat dari yang kuduga. Paman Junior, kali ini bukan main-main. Yang datang adalah para ahli inti emas tingkat tinggi. Aura pembunuh mereka sangat pekat. Aula Nether serius kali ini. Mereka mengirimkan pasukan elit mereka. Muridku, jangan meremehkan musuh. Tenang saja, Guru. Kebetulan sekali, aku bisa pakai mereka untuk menguji kekuatan kipas dan rantingku ini. Serangan musuh.
Arah barat laut, sejumlah besar kultivator tingkat tinggi menerobos formasi. Murid-murid dari setiap puncak, dengarkan perintah. Bentuk formasi dan hadapi musuh. Fisik kekacauan, menyerahlah. Kau akan terhindar dari penderitaan pencarian jiwa. Mau menangkapku? Lihat saja apa kalian punya gigi yang cukup kuat. Hancurkan. Bagus, bagus. Fisik kekacauan. Memang pantas menjadi incaran utama ketua aula. Hari ini, bahkan jika kami harus menghancurkan sekte Dao ini, kami pasti akan menangkapmu dan membawamu kembali. Mundur. Fisik kekacauan memang ada di sini. Fisik seperti ini benar-benar ada di dunia. Harus ditangkap dan dibawa kembali ke ketua aula. Memurnikan esensinya. Jalan saya akan sempurna. 1 jua baru lahir tahap akhir telah tiba. 12 inti emas. 4 diantaranya sudah sempurna. Aula Nether kali ini benar-benar habis-habisan. Guru, mereka kayaknya pengen banget sama aku. Paman Junior, mereka memang mengincarmu. Aura itu mengerikan sekali. Paman Master Xuan Ming sedang memimpin pusat, mengatur seluruh situasi. Ada aku di sini. Bentuk formasi Nether pemakan jiwa. Jebat mereka sampai mati. Trik murahan. Formasi ini jahat. Khusus menyerap jiwa dan energi spiritual. Tidak bisa terjebak lama. Hahaha, pas sekali dengan keinginanku. Lia Yuan. Lawanmu adalah aku? Kemampuan cermin pemantul. Kau tetua Jingxian. Satu pedang menghancurkan semua teknik. Teratai hijau pengusir kejahatan. Aula Nether tidak akan membiarkan kalian pergi. Ketua aula pasti akan datang sendiri. Karena sudah datang, tinggallah di sini saja. Kunci cermin, segel 10.000 bunga. Pergi. Wah, Bagus sekali. Kekuatan asal mula kekacauan. Semakin mahir digunakan. bagus, bagus, bagus. Tetua Agung, tempat ini saya serahkan padamu. Muridmu ini sedikit terluka setelah bertarung. Perlu segera kembali ke aula untuk memulihkan diri. Tentu saja, cepatlah pergi. Guru, aku... Kali ini kamu tampil luar biasa. Aku sangat bangga. Selanjutnya, perkuat kultivasimu baik-baik. Aula Nether tidak akan menyerah begitu saja. Badai yang lebih besar mungkin sudah dekat. Fisik kekacauan harus didapatkan. Pengorbanan darah Nether, pemakan jiwa langit. Keras kepala. Guru, biar aku saja. Apa yang ingin dia lakukan? Kekuatan ini mengerikan. Menelannya. Ini tidak mungkin. Sihir iblis macam apa ini? Itu kemampuan ilahi apa itu? Bisa menelan serangan tingkat transformasi dewa? Yang mulia putra suci. Apakah dia benar-benar hanya di tahap jindan? Fisik kekacauan sungguh menakutkan. Kekacauan awal tercipta. Semua hukum ditelan.
Catatan kuno itu ternyata benar. Kembali dan beritahu pemimpin Aula Nether. Jangan kirim orang lagi untuk mati sia-sia. Jika ingin fisik kekacauan, biarkan dia datang sendiri. Tetua Agung, biarkan sekte yang mengurus orang-orang ini. Baiklah, baiklah. Sepertinya di masa depan, Yuan yang biasa bukan lagi lawanmu. Ini semua berkat guru yang menenangkan suasana. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan mencoba kemampuan baru ini. Dasar licik, segera ikut aku kembali ke aula. Perkuatlah ranahmu dengan baik. Baik, guru. Ah, sampah. Sekelompok sampah. Bahkan junior Jindan pun tidak bisa diatasi. Fisik kekacauan. Fisik kekacauan yang luar biasa. Aku sendiri yang akan mengambilnya. Bagaimana hasil pencarian jiwa? Paman Guru, pembatasan di jiwa orang ini sangat kuat, jauh melampaui metode biasa. Seharusnya pemimpin Aula Nether sendiri yang memasangnya. Pencarian jiwa paksa mungkin tidak akan bertahan lama. Kunci iblis Yuan kekacauan membangkitkan yang mulia. Sepertinya di balik Aula Nether, memang ada seorang monster tua yang luar biasa. Mereka bahkan ingin menggunakan fisik kekacauan sebagai persembahan untuk melakukan hal yang menentang langit. Paman Guru, jika pemimpin Aula Nether sendiri yang bertindak, aku khawatir. Pemimpin Aula Nether, Li Juetian, berada di tahap tengah integrasi. Puncak kultivasi, setara denganku. Tapi di bawahnya, masih ada beberapa tetua tahap penggabungan awal. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Sampaikan perintah, bunyikan lonceng peringatan. Panggil semua tetua untuk rapat. Iblis tua tahap penggabungan? Aula Nether punya fondasi seperti itu? Fisik kekacauan adalah kuncinya? Tenang, kenapa panik? Li Juetian hanya tahap penggabungan menengah. Bahkan jika iblis tua itu ada, dia pasti tidak dalam kondisi penuh. Kalau tidak, dia sudah muncul sejak lama. Sekte Dao kami telah berdiri selama puluhan ribu tahun. Mana mungkin tidak punya fondasi? Segera minta bantuan ke Sekte Pedang Suantian dan Negeri Buddha Qinglian. Siap laksanakan perintah. Sekte masuk ke siaga tempur tertinggi. Keponakan Jingxian, meskipun kamu baru memasuki tahap penggabungan, kekuatan tempurmu luar biasa. Keselamatan Yawei, aku serahkan sepenuhnya padamu. Dia memiliki fisik kekacauan, dia adalah variabel yang lahir untuk menghadapi bencana. Pastikan untuk melindunginya dengan baik, dan bantu dia tumbuh. Murid akan mematuhi perintah kakek guru. Selama Jingxian masih bernapas, tidak akan ada yang bisa menyakiti muridku. Sepertinya masalahnya lebih besar dari yang kubayangkan. Tahap penggabungan? Entah bagaimana rasanya. Sampah. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Fisik kekacauan adalah kesempatan bagiku untuk mencapai Dao. Kau tak bisa kabur. Kekuatan tahap penggabungan. Dan ini tahap akhir. Aula Nether. Raja Iblis Neraka Darah. serahkan fisik kekacauan itu. Kurang ajar. Iblis sesat. Berani-beraninya menyerbu sekte Dao kami. Guru. Murid, mundurlah. Ini bukan urusanmu. Guru, kedua paman guru. Biarkan aku coba. Kekuatannya bagiku mungkin adalah nutrisi. Kekacauan menelan langit, menyerap kekosongan, mengubah Yuan. Ini kemampuan macam apa? Sumber kekacauan, menelan langit. Peringatan. Energi berlebih, meridian rusak 15%. Semut kecil berani mencuri kekuatanku. Galaksi berbalik. Guncang.
Fisik kekacauan, aku akan mengingatmu. Murid, bagaimana perasaanmu? Nak, kau. Paman Guru, rasa iblis tua ini sepertinya lumayan enak. Transformasi. Sumber Raja Iblis. Kultivasi meningkat drastis. Peringatan. Kerusakan meridian semakin parah. Kerusakan saat ini 22%. Dia benar-benar memakannya. Guru, aku baik-baik saja. Mampu menelan serangan puncak tahap penggabungan. Anak ini, Kekuatan iblis tua paman buyutmu ini cukup kuat, tapi rasanya agak menyengat. Agak susah dicerna. Hah? fisik kekacauan. Memang pantas disebut embrio Dao tertinggi yang legendaris. Ingat, jangan terlalu menonjol. Kamu sudah jadi target utama Aula Nether. Murid mengerti. Tempat ini tidak aman untuk berlama-lama. Jingxian, bawa Yawei kembali ke ruang meditasi. Baik. Kamu terlalu berani. Bagaimana bisa menelan begitu saja? Aku merasa fisik kekacauan bisa menahan energi gelap. Mau memangsaku, harus siap giginya rontok. Di masa depan, jangan pernah mengambil risiko seperti ini lagi. Akan kuingat nasihatmu. Guru, lihat ini. Ini adalah paket transmisi satu arah. Dia sedang diaktifkan dari jarak jauh. Aula Nether sudah rugi besar. Mereka akan menggunakan bidak terakhir mereka. Tepat sekali. Tepat sekali. Aku masih lapar nih. Dengar-dengar, monster dari sekte Dao itu. Menelan proyeksi Raja Iblis? Tidak masuk akal. Jindan melahap tahap integrasi? Pasti cuma dilebih-lebihkan. HMPH, itu benar sekali. Aku melihatnya sendiri. Pusaran kekacauan itu. Fisik kekacauan. Sekte Dao punya keberuntungan seperti itu? Aula Nether tidak akan tinggal diam. Perang besar akan segera pecah. Jindan melahap tahap integrasi? Ternyata fisik kekacauan yang langka di sepanjang zaman. Sekte Dao menyembunyikannya dengan sangat baik. Sampaikan perintah. Jangan berkonflik dengan sekte Dao dalam waktu dekat. Fisik kekacauan muncul. Ini masa-masa sulit. Kirim pesan ke sekte Dao untuk bersama melawan bencana iblis. Mulai persiapan perang pendekar pedang. Kekacauan pertama di dunia. Bencana menyertainya. Kirim kepala tetua untuk pergi. Pergi ke sekte Dao dan amati karakternya. Jika dia jatuh ke jalur iblis, mungkin akan lebih berbahaya. Metodenya mirip dengan melahap jalur iblis. Apakah ini akan menggoyahkan fondasinya? Kemajuannya terlalu cepat. Jika hatinya menyimpang, mungkin akan jadi masalah besar. Musuh kuat mengintai. Nasib baik atau buruk sulit diprediksi. Kekuatanku sudah benar-benar stabil. Tapi jindanku masih lapar. Guru, sepertinya ada beberapa suara yang berbeda di dalam sekte. Aku bisa merasakan emosi mereka. Jangan pedulikan. Pohon yang menonjol di hutan pasti akan dihantam angin. Kami semua mendukungmu dengan teguh. Aku tahu. Hanya saja, mungkin ada benarnya juga apa yang mereka katakan. Kekuatanku memang butuh lebih banyak sumber daya agar bisa berkembang pesat. Dan Aula Nether sepertinya sangat senang menyediakannya. Paling dalam 2 hari ini. Fluktuasi teleportasinya sangat stabil. Yang datang setidaknya kultivator tahap Dewa Transformasi. Tahap Dewa Transformasi, ya? Pas banget buat dimakan satu Dewa Transformasi. Hari ini saya mengumpulkan kalian semua untuk memutuskan. Murid inti Yan Yawei telah berjasa besar yang tak tertandingi. Mengajukan resolusi untuk mengangkat Yan Yawei sebagai putra suci sekte Dao. Murid Yan Yawei diangkat sebagai putra suci.
Menghormati Tetua Agung. Jika bersedia menerima, Murid pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Tidak mencoreng nama putra suci, tidak mengecewakan harapan sekte Dao. bagus, karena tidak ada keberatan. Tunggu dulu. Posisi putra suci sangat penting. Bakat dan jasa keponakan Yan Yawei. Saya sangat kagum. Namun, keponakan murid ini masih muda, jika bertemu musuh kuat. Dengan kultivasi jindan saja, mungkin sulit menghadapinya. Lebih aman jika dinobatkan setelah mencapai Yuan Ying. Kekhawatiran tetua memang masuk akal. Tapi, ini adalah medan kekacauan yang baru saja kupahami. Meskipun jangkauannya terbatas. Tapi di dalam medan ini, kecuali kultivasi mereka jauh di atasku, semua kemampuan dan teknik mereka akan ditekan oleh hukum kekacauan, kekuatannya akan sangat berkurang. Meskipun aku hanya jindan, tapi aku yakin dengan teknik ini, jika bertemu Yuan Ying biasa, kultivator tahap awal, aku masih bisa melawannya, bahkan mengalahkannya. Jika hanya untuk menjaga kehormatan sekte, kurasa ini sudah cukup. Aku tidak punya keberatan lagi. Karena tidak ada keberatan, Penobatan disetujui. Kurang ajar. Menelan mantra pemakan jiwa neter. Kekuatan jiwa 500. Resistensi meningkat. Peringatan. Terdeteksi tanda koordinat tersembunyi. Sudah diisolasi dengan ki kekacauan. Putra suci. Nafsu makanmu bagus sekali. Hidangan pembuka dari Dewa Transformasi sudah tiba. Hidangan utamanya juga harus segera datang, kan? Sekte Pedang Suantian dari wilayah utara, wakil pemimpin sekte, pendekar pedang Lingjue, mengucapkan selamat. Memberikan besi Suantian 9 langit, 100 kati dan 3 kristal, jiwa pedang. Tulang Buddha teratai hijau dari gurun barat, kepala biara kuil penakluk naga, Arhat Zipan, mengucapkan selamat. Memberikan sebotol air kolam pahala 8 harta, dan 1 sarira fajra. Tetua Agung Lembah Api Matahari dari Hutan Belantara Selatan, Yang Mulia Lieyang, tahap penggabungan, mengucapkan selamat. Memberikan 1 teratai api inti bumi berusia 10.000 tahun. Aula Nether memang tidak muncul. Bagaimana mungkin mereka berani datang? Klon Raja Iblis Neraka Darah, kembali dengan kegagalan, sudah kehilangan muka. Datang untuk menyaksikan upacara bukankah hanya mencari penghinaan? Junior Yan Yawei, berkat kepercayaan sekte dan para pengikut, serta bimbingan para guru, menduduki posisi putra suci. Posisi ini bukan untuk kekuasaan atau kemuliaan, melainkan untuk ribuan tanggung jawab. Di masa depan dalam jalur Dao, saya masih membutuhkan bimbingan dari para senior dan rekan-rekan. Sekte Dao bersedia bersama dengan semua jalur kebenaran di dunia untuk memahami metode misterius, bersama-sama melawan bencana iblis. Dan melindungi semua makhluk hidup. Fondasi Putra Suci jarang terlihat di dunia. Namun, semakin kuat kekuatannya, Semakin besar karma yang ditanggung, dan semakin mudah iblis hati mengambil kesempatan. Semoga Putra Suci selalu menjaga pikiran tetap jernih. Pertahankan hati nuranimu. Jika ada waktu luang, datanglah ke Gurun Barat. Mungkin kau bisa menemukan kedamaian sejenak dalam lantunan Buddha. Terima kasih atas petunjuknya, Guru. Murid ini akan selalu mengingatnya. Hahaha. Bocah ini lumayan juga. Kalau ada kesempatan, datanglah ke hutan belantara selatan. Klon Raja Iblis Neraka Darah tahap akhir penggabungan. Lain kali kalau datang lagi. Semoga bisa membuatku makan lebih banyak. Posisi putra suci itu bukan main-main. Kau sekarang adalah simbol sekte. Dulu boleh rendah hati. Sekarang kau sudah jadi sasaran semua orang. Taktik Aula Nether tidak akan terbatas pada serangan langsung saja. Guru tenang saja. Murid ini mengerti. Kalau mereka pikir aku cuma inti emas tahap menengah, jadi bisa diremehkan. Silakan saja coba. terdeteksi 3 gumpalan aura Nether tahap transformasi roh. Sepertinya fisikmu dalam merasakan kekuatan Nether.
jauh melampaui perkiraan guru. Jika ada mata-mata di pihak lawan, Putra Suci sudah ditetapkan. Ujian dari Aula Nether juga sudah datang. Di sekitar gerbang gunung, Ditemukan dugaan pengawal bayangan Nether. semuanya di tahap transformasi roh. Seharusnya mereka mengincar Putra Suci. Tidak perlu membuat keributan. Bertindak dengan tenang. Ini kesempatan bagus untuk memancing keluar pengkhianat di dalam. Aula Nether punya cara-cara licik. Sulit dipastikan tidak ada mata-mata tersembunyi. pemimpin sekte curiga. Yang Mulia Putra Suci. Ini pil eliksir bulanan Anda. Berhasil. Terlalu lemah. Menelan. Resistensi sedikit meningkat. Terima kasih, Tetua. Putra Suci terlalu sungkan. Ini sudah tugas saya. Jakon Zhang dari Aula Pil. Seluruh catatan transaksi baru-baru ini harus diperiksa tuntas. Singkirkan dia. Umumkan bahwa dia sedang berkultivasi tertutup. Guru. Umpannya sebentar lagi akan memakan Kyle. Koordinat teleportasi stabil. Yang datang mungkin adalah ahli setengah langkah tahap penggabungan. Yang datang mungkin adalah ahli setengah langkah tahap penggabungan. Tetua yakin? Setengah langkah penggabungan? Semoga rasanya lebih enak dari klon Raja Iblis. Meskipun hari ini adalah upacara penobatan, namun masih banyak bayangan di bawah panggung. Ingatlah untuk tetap tenang. Guru, jangan khawatir. Tentang hari ini, saya tahu apa yang harus dilakukan. Inti emas anak ini mencapai 950 zhang. Fisik kekacauan mulai terlihat. Masa depannya tak terbatas. Jangan sampai sombong. Sekte-sekte lain mengintai. Kakak Yan Yawei, bahkan Jindan 900 Sang. Tidak cukup untuk menggambarkan kekuatannya. Penobatan Sekte Dao hari ini adalah kesempatan bagus untuk mengintip kekuatan fisik kekacauan. Penobatan Putra Suci hari ini, semoga Putra Suci menjunjung tinggi martabatnya. Melindungi Sekte Dao dan semua makhluk selama puluhan ribu tahun. Sekte-sekte lain bergejolak di bawah permukaan. Jangan lengah. Guru, jangan khawatir. Hari ini, yang terpenting adalah stabilitas. Kekuatan fisik kekacauan yang mengejutkan, bukanlah isapan jempol belaka. Penobatan kali ini Juga merupakan peringatan bagi sekte-sekte lain. Agar tidak meremehkan generasi muda. Potensi anak ini luar biasa. Hari ini juga untuk mencatat bobotnya. Arus bawah masih ada. Kamu harus selalu waspada. Guru, jangan khawatir. Suatu hari nanti, aku pasti akan menekan Nether. Ingat, hati juga harus tenang. Menyapu lantai juga bisa membuat pil? Putra Suci. Apakah Anda sedang melatih kesadaran spiritual? Sekalian merapikan jalur energi spiritual. Jindan 900 Sang, apakah benar-benar fisik kekacauan? Putra Suci menyiram air saja bisa membuat pil. Dia bahkan tidak melihat teknik kultivasi. Berkultivasi sendiri dengan fisik kekacauan. Ini terlalu aneh. Jika dia terus berkultivasi, dia akan jauh melampaui pendiri sekte. Kakak senior Putra Suci. Kemampuan ilahi apa yang sedang Anda latih? Anda bahkan bisa mencerahkan mata air spiritual dengan jari Anda. Bukan kemampuan ilahi, hanya karena hati yang menginginkan, dan pikiran yang mengikuti. Kecepatan peningkatannya jauh melampaui perkiraan. Mungkin, dia benar-benar bisa menempuh jalan legendaris itu. Sudah cukup melihatnya? Misteri fisik kekacauan. Mana mungkin kalian para pengecut bisa mengintipnya? Karena sudah banyak memberi hadiah sambutan. Sekarang giliran aku yang membalasnya. Bar kemajuan ini lambat banget. Putra Suci sedang minum air? Mungkinkah ini metode kultivasi khusus? Tapi ini cuma air mata air spiritual biasa. Loh, Muridku, apa yang sedang kamu lakukan? Guru, aku sedang mempraktikkan jalan kebaikan tertinggi seperti air. Kamu ini cuma pintar bicara. Mahal banget, mahal banget. Tugas baru datang. Guru, aku mau jalan-jalan dulu, merasakan alam semesta. Dengan kecepatan ini,
Setelah menyelesaikan lebih dari 1000 tugas harian lagi, aku bisa naik level. Sistem, apa ada tugas yang lebih efisien? Kue goji berry, aku datang. Ini sudah kue goji berry yang ke-16. Apakah Putra Suci sangat menyukai kue goji berry? Mungkin ini juga bagian dari kultivasi. Bagus, bagus. Dapat skill gratis lagi. Beli. Barang bagus. Tentu saja. Apakah itu mata-mata Aula Nether? Sepertinya tugas harian sudah selesai. Saatnya untuk sesuatu yang lebih seru. Putra Suci akan menerobos ke tahap Yuan Ying hari ini. Kekuatan awan kesengsaraan ini. Ayo. Jindan biasa, mungkin tidak akan bertahan dari petir kesengsaraan pertama. Kesengsaraan surgawi fisik kekacauan memang luar biasa. Sistem, evaluasi tingkat keberhasilan jika bertahan secara langsung. Tingkat keberhasilan bertahan secara langsung, 7,8%. Luka parah, butuh 10 tahun pemulihan. Bicara yang jelas. Akan hangus jadi arang dan terbaring selama 10 tahun. Rekomendasi solusi? Rekomendasi layanan hosting membutuhkan 500 poin. Beli. Aktifkan segera. Hosting telah diaktifkan, kontrol tubuh sedang dialihkan. Muridku, ini. Apa yang sedang dilakukan Putra Suci ini? Jalan Yuan yang berfokus pada pemurnian dan pencerahan. Bagaimana hukum langit dan bumi bisa dianggap remeh? Kalau guru tidak percaya, kenapa tidak coba sendiri saja? Cicipi air pencerahan murid ini, mungkin akan ada pencerahan yang berbeda. Omong kosong. Jalanmu belum tentu cocok untuk orang lain. Cangkir yang sudah disentuh guru, air ini juga sudah terkontaminasi keberuntungan Dao tahap integrasi tubuh. Tidak boleh disia-siakan. Besok datanglah dan menginap sebentar di Danau Cermin. Aku akan menguji sendiri mata kekacauanmu dan kemajuan Sutra Dao Mu. Misi interaktif selesai. Afinitas tetua Jingxian bertambah 1. Memicu misi harian baru. Pergi ke Danau Cermin untuk menginap dan menerima bimbingan guru. Hadiah, nilai kultivasi 300. Poin kekacauan 15. Ada kemungkinan mendapatkan bimbingan eksklusif dari guru. Hadiahnya bimbingan pribadi, ya? Yang Mulia Putra Suci, berani-beraninya bicara seperti itu pada tetua Jingxian. Dan tetua sepertinya tidak marah. Bukan hanya tidak marah, tapi juga sudah janjian untuk bimbingan pribadi besok. Misi harian, minum air mata air spiritual. Duh, bar pengalaman tahap jiwa baru lahir ini. Panjangnya minta ampun. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah baru-baru ini berlatih keras, hati daonya kokoh. Maka, misi tantangan waktu terbatas dikeluarkan penempaan hati api neraka. Kekacauan baru saja dimulai. Hati-hati. Mana mungkin? Penyerapan selesai. Pencerahan Dao Surgawi 1. Apa yang terjadi? Putra Suci memadamkan petir surgawi pakai air goji berry. Kemampuan ilahi macam apa ini? Belum pernah kudengar. Hukumnya sangat rumit. Jauh di luar pemahaman. Kesengsaraan surgawi marah. Setiap tindakan Putra Suci selaras dengan Dao Surgawi. Setiap langkah adalah perhitungan. Mengerikan sekali. Mungkinkah ini adalah alam kultivasi tertinggi? Muridku, kau punya banyak rahasia. Itu petir ilahi pemusnah dunia. Penyerapan petir kesengsaraan kekacauan ultimate selesai. Inti emas hancur. Yuan Ying sedang terbentuk. Pembentukan selesai. Selamat, host telah naik ke tahap awal Yuan Ying. Mendapatkan bakat, guntur kekacauan. Hari ini, aku hanya mendapatkan sedikit pencerahan tentang Dao Surgawi. Semua yang terjadi tadi, hanyalah hukum alam semesta. Aura fisik kekacauan. Akhirnya muncul lagi. Melapor, leluhur. Menurut konfirmasi formasi, Putra Suci Sekte Dao, Yan Yawei,
3 hari yang lalu secara aneh berhasil melewati kesengsaraan petir. Sekarang telah mengukuhkan alam awal Yuan Ying. Karakteristiknya sangat cocok dengan fisik kekacauan bawaan. Yang tercatat di zaman kuno. HMPH, minum air untuk melewati kesengsaraan. Jalan agung itu sederhana, semua metode kembali ke asal. Benar saja, ini adalah ciri khas fisik kekacauan. Menyatu dengan jalan agung. Tak disangka, setelah 30.000 tahun. Ia muncul kembali di Sekte Dao. Leluhur, anak ini memiliki potensi tak terbatas, pasti akan menjadi masalah besar. Apakah HMPH, bodoh. Fisik kekacauan diberkati oleh keberuntungan. Menyerang Sekte Dao secara paksa, ingin memancing serangan balik dari jalan surgawi, atau memaksa Taois Xuanhong untuk keluar lebih awal? Jika dibunuh, bagaimana bisa mendapatkan rahasianya? Menyia-nyiakan harta karun. Leluhur, redakan amarahmu. Junior ini kurang pertimbangan. Mohon petunjuk dari leluhur. Fisik kekacauan adalah darah primordial dari segala Dao. Darahnya bisa disuling menjadi pil iblis kekacauan, membantuku mencapai terobosan besar. Jiwanya bisa ditempa menjadi jiwa baru lahir yang tak hancur oleh segala kesengsaraan. Tulangnya bisa menjadi janin iblis Dao bawaan. Ini adalah peluang besar bagi aula nether kita, jauh melampaui kemenangan sesaat atas Sekte Dao. Tapi buah yang matanglah yang paling manis. Fisik kekacauan sangat sulit untuk berkembang. Pada tahap Yuan Ring, ia baru saja terbangun. Hanya 1/100 dari keajaibannya. Apa yang kita dapatkan sekarang hanyalah kulitnya. Tunggu sampai dia mencapai level pemurnian kekosongan atau bahkan penggabungan. Barulah kekuatan aslinya akan benar-benar terwujud. Saat itulah waktu yang tepat untuk memanennya. Leluhur memang bijaksana. Tapi Sekte Dao pasti akan melindunginya dengan ketat. Bagaimana kita harus menyusun rencana? Sampaikan perintahku. Dengan prioritas tertinggi, misi diubah menjadi mengumpulkan semua informasi tentang Yan Yawei, teknik kultivasi, kebiasaan, kelemahan dalam pertempuran, sekecil apapun detailnya. Kedua, aktifkan proyek penanaman iblis. Pilih murid-murid terbaik. Dengan teknik rahasia, bersihkan energi iblis mereka. Tanamkan benih hati nether. Berusaha menyusup ke Sekte Dao atau kekuatan afiliasinya. Dengan berbagai identitas yang masuk akal. Tidak perlu berinteraksi. Cukup amati secara diam-diam. Secara halus memengaruhi keberuntungan di sekitarnya. Ketiga, awasi ketat wanita itu, Tetua Jingxian. Dia adalah guru Yan Yawei. Titik terobosan mungkin ada padanya. Tetua Jingxian itu Tetua tahap penggabungan awal yang baru dipromosikan di Sekte Dao. Tahap penggabungan awal? Padanya, aku tidak merasakan sedikit pun garis karma yang tidak biasa. Mungkin ada hubungannya dengan pengalamannya di masa lalu. Masalah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Ingat, Yogu. Kesabaran yang cukup, baru bisa mendapatkan mangsa paling berharga. Kecuali dalam keadaan darurat, atau sebelum fisik kekacauan benar-benar sempurna, jangan pernah bertindak gegabah. Jika ada yang merusak rencana besarku karena kecerobohan. Penyempurnaan jiwa selama 10.000 tahun pun tidak akan cukup. Murid akan mematuhi perintah leluhur, dan tidak akan mengecewakan kepercayaan leluhur. Pergilah, fisik kekacauan. Kali ini, aku tidak akan melewatkannya. Sekte Dao, Tetua Xuanhong, hahaha. Sampaikan perintah Ketua Aula, semua kasus yang tersembunyi segera diaktifkan. Rencana penanaman iblis segera dilaksanakan. Misi selesai, hadiah, nilai ki dan darah 10. Fleksibilitas otot dan tulang sedikit meningkat. Misi harian, minum air mata air spiritual. Hadiah selesai, nilai kultivasi 50. Poin kekacauan 3. Yang Mulia Putra Suci, bahkan minum air pun selaras dengan hukum alam. Muridku, Guru, kenapa Anda datang? Misi interaksi mendadak. Puji pakaian guru hari ini. Catatan, pujian tulus adalah jembatan untuk mendekatkan hubungan. Hadiah, nilai pesona 1. Afinitas Jingxian sedikit meningkat. Gaun awan bulan guru hari ini, selaras dengan cahaya pagi, sangat anggun dan tak tertandingi. Membuat seluruh halaman ini redup di bawah sinarnya. jangan banyak omong. Tadi kamu sedang berkultivasi? Betul, Guru. Air itu baik, seperti yang bijak katakan. Air memberi manfaat pada segala sesuatu tanpa bersaing. Murid sedang memahami prinsip air dalam kehidupan sehari-hari ini, merasakan aliran dao air, melembabkan yin primordial, menyeimbangkan yin dan yang. Ini adalah ranah kehidupan dan kultivasi. Teori kultivasi dadakan tercipta. Tingkat konsistensi logis 65%. Memicu kenyataan aneh. Peningkatan kecil pada pemahaman dao pasif. Omong kosong. Isi misi, makan 100 cabai api neraka mentah. Dilarang menggunakan kekuatan spiritual. Harus ditahan oleh tubuh fisik. Catatan,
Tingkat kepedasan 10.000 kali cabai biasa. Peringatan, mungkin membuat mulut terbakar. Hadiah, telapak kekacauan pemusnah dewa. Hukuman kegagalan bonus penampilan bibir merah menyala selama 3 hari. Makan cabai untuk mendapatkan kemampuan ilahi? Hukuman macam apa ini? Jenius mana yang memikirkannya? Aku ini seorang putra suci. Apa aku tidak punya harga diri? Telapak kekacauan pemusnah dewa adalah kemampuan ilahi eksklusif. Penting untuk tantangan lintas level. Apakah Anda menerima? Terima. Yang Mulia Putra Suci, Apakah Anda memulai kultivasi baru lagi? Air. Peringatan. Terdeteksi fluktuasi energi spiritual. Harap segera berhenti. Kalau tidak, misi gagal. Ada apa dengan putra suci ini? Energi elemen api yang begitu kuat. Wajahnya sampai merah seperti tungku alkimia. Ini pasti semacam metode pemurnian tubuh yang sangat kejam. Mengasah hati dengan penderitaan ekstrim. Lihat, darah dan kinya bergejolak di sekujur tubuhnya. Cahaya Yuan Ying-nya semakin padat. Dia pasti sedang melatih kemampuan ilahi yang hebat. Ding! Selamat kepada tuan rumah, karena telah menyelesaikan misi tantangan waktu terbatas. Pemurnian hati api. Kekacauan awal. Hadiah sedang dibagikan. Selamat kepada tuan rumah, karena telah menguasai kemampuan ilahi. Telapak kekacauan pemusnah dewa. Hahaha, berhasil. Aura ini. Siapa? Benar-benar musnah begitu saja. Itu. Itu adalah batu spiritual hijau yang setara dengan kultivator Yuan Ying. Hilang begitu saja? tingkat kekuatan ini melibatkan hukum, kekuatan pemusnahan asal. Ini sama sekali tidak bisa dikuasai oleh tahap Yuan Ying. Aduh, capek banget. Kekuatannya lumayanlah. Makan cabai tidak sia-sia. Hehe. Ternyata makan cabai adalah kunci untuk melatih kemampuan ilahi yang hebat ini. Yang Mulia Putra Suci benar-benar manusia dewa. Yan Yawei, fisik kekacauan. Sekte Dao sangat beruntung. Bisa menemukan permata mentah seperti itu. Informasi terbaru dari leluhur Raja Iblis. Perilaku Yan Yawei semakin aneh. Kultivasi hariannya bukan dengan meditasi tertutup, melainkan memakan buah aneh mentah-mentah, lalu menguasai hukum pemusnahan. Kekuatan kemampuan ilahinya bahkan bisa melarutkan batu giok biru tanpa suara. Oh, mendapatkan kemampuan ilahi yang hebat saat bermain-main. Segala hukum mengikuti kehendaknya. Tingkat kebangkitannya sangat dalam. Raja Iblis, potensi anak ini berbahaya. Jika dibiarkan tumbuh, pasti akan menjadi masalah besar. Fondasi aula suci kita mungkin. Mungkin bagaimana? Dia akan menjadi sumber daya bagi terobosan saya. Raja Iblis bijaksana. Namun, Sekte Dao sulit untuk diserang secara langsung. Harganya terlalu mahal. HMPH, kapan saya bilang akan menyerang secara langsung? Untuk menghadapi fisik kekacauan, kita harus langsung ke akarnya. Maksud leluhur adalah mulai dari orang-orang di sekitarnya. Hahaha, benar. Orang-orang di sekitarnya adalah titik terobosan dan kelemahan terbesarnya. Tetua Jingxian memiliki ikatan batin yang kuat. Ini adalah kunci untuk memecahkan kebuntuan. Bawahan Aula Nether sedang mengaktifkan pemicu iblis baru. Diam-diam menanam benih iblis baru. Siap laksanakan perintah. Awasi Yan Yawei dengan ketat. Dia suka hal-hal baru dan penasaran. Kita bisa menyusun rencana dari sini. Hahaha, manfaatkan kesukaannya. Jebakan lembut. Jika rahasia ini bocor, kalian tahu akibatnya. Bawahan tidak berani. Kesabaran akan terbayar. Tunggu kesempatan yang tepat. Menanti saat paling lezat. Hanya menunggu. Terdeteksi ujian 9 langit. Harap rebut jimat spiritual astronomi. Silakan pilih hadiah misi. Apakah ingin melihat rencana penyederhanaan? Tampilkan rencana penyederhanaan. Dia hari ini tidak sesederhana itu. Rencana 1. Resonansi langkah kaki. Rencana 2. Berteriak mengusir serangga. Rencana 3. Meniup bubuk.
Gunakan 1, 2, dan 3 secara berurutan. Konfirmasi pencerahan. Dikurangi 700 poin. Sisakan sedikit tenaga cadangan. Dingin banget dan bau formasi. Yang masuk sini harus memecahkan formasi dengan hati. Jika menyerang formasi dengan kekuatan, formasi akan menyerang balik tubuh. Terima kasih atas peringatannya, senior. Anak ini, langkah kakinya mengembangkan inti formasi. Fisik kekacauan seperti dia, intuisinya terlalu mengerikan. Pencerahan kedua aktif. Teriakan pengusiran. Gangguan sensorik 400. Tekanan lautan kesadaran tinggi. Disarankan menyederhanakan pencerahan menjadi meniup bubuk. Gerakan. Tiup mereka. Meniup bubuk putih. Membuat ilusi terbentuk sesaat. Membuat lautan kesadaran berubah. Ketangkap kau. Yang kedua sudah di tangan. Ujian Dao Surgawi yang begitu kuat. Pilihan A. Gunakan pencerahan. Penyederhanaan menyeluruh. Langsung ke kehidupan sehari-hari. Selesai. Mungkin ditandai sebagai perilaku abnormal. Pilihan B. Pencerahan terdistribusi. Pandu formasi untuk bergabung. Sistem pencerahan terdistribusi. Beri aku bantuan Lin Jie lagi. Konfirmasi mengaktifkan bantuan kekuatan gabungan kritis. Ternyata itu adalah pernapasan siklus. Melebur. Aku terbang sendiri. Selamat, kekuatan gabungan alam spiritual berhasil. Kultivasi meningkat. Naik ke tahap tengah Yuan Ying. Mendapatkan skill teknik kondensasi Yuan kekacauan. Ujian hari ini. Memicu terobosan. Tahap pertengahan Yuan Ying telah tercapai. Sekte Dao harus merayakannya. Jalan yang kau tempuh, meski aneh, tapi langsung menuju Dao Agung. Guru. Aku kembali. Sekalian nemu harta karun kecil. Dia sekarang sudah di tahap pertengahan Yuan Ying. Putra suci Sekte Dao, Yan Yawei. Bukan lagi Raja Iblis Yuan Ying biasa. Perintah leluhur sudah turun. Anak ini adalah ancaman besar bagi kita. Jika dibiarkan tumbuh, bisa menimbulkan masalah. Tingkah lakunya aneh dan tak terduga. Bahkan minum air saja bisa membuatnya memahami Dao. Cara biasa mungkin sulit berhasil. HMPH. Raja Iblis punya cara yang luar biasa. Namun sebelum itu, kita harus menyiapkan jalannya. Catatan rahasia sekte kita menyebutkan, pernah menyegel bersama tanah terlarang kuno, alam rahasia kehancuran. Jenius reinkarnasi, hanya yang berusia di bawah 40 tahun yang bisa masuk. Jika Yan Yawei ditarik ke alam rahasia ini, kita bisa menggunakan kekuatan kehancuran untuk melukai fondasi Dao-nya. Membuka alam rahasia butuh 4 sekte untuk mengorbankan formasi bersama. Sekte Dao mana mau setuju? Hahaha. Bisa didorong secara diam-diam. Dengan dalih uji coba gabungan 4 sekte, dan bersama-sama melawan bencana besar, untuk membuka kembali alam rahasia. Sekte Dao demi muka dan kesempatan, tidak ada alasan untuk menolak. Yan Yawei pasti akan ikut lagi. Bagus sekali. Maka formasi penarik roh 9 nether bisa diaktifkan. Khusus untuk dia sendiri. Hahaha, aduh. Ketua Aula, anak ini aneh. Jika dia malah menerobos di alam rahasia, bukankah itu merugikan diri sendiri? Makanya, kita harus siap sedia sepenuhnya. Kirim pasukan mati paling elit untuk menyusup. Dengan segala cara. Ganggu keserakahannya dalam mendapatkan peluang dan sumber daya. Percepat konsumsinya. Kedua, di luar alam rahasia, aku akan secara diam-diam mengatur formasi besar. Jika dia berhasil lolos, dia pasti sudah kehabisan tenaga. Saat itu, kita akan menggunakan alasan dia menjadi iblis untuk langsung menangkapnya. Ingat, Raja Iblis menginginkan dia hidup. Fisik kekacauan tidak untuk dibunuh, tapi untuk ditangkap hidup-hidup. Sesuai perintah, bawahan akan segera menghubungi sekte-sekte lain. Pasti akan membuat uji coba gabungan berjalan lancar. Perintahkan Ying Mei untuk mempercepat penyelidikan pergerakan Yan Yawei. Kali ini, alam rahasia hanya boleh berhasil, tidak boleh gagal, ya. Keripik pencerahan pedas ini mantap. Lain kali suruh sistem coba yang super pedas. Semua sekte sudah menyetujui. Alam rahasia kehancuran,
Akan dibuka sesuai jadwal setengah bulan lagi. Perhitungan ketua aula tidak pernah meleset. Situasinya sudah tak terhindarkan. Setiap orang punya tujuan masing-masing. Semua akan masuk ke dalam perangkapku. Dasar formasi sudah disembunyikan oleh pecahan jimat penipu langit. Tertanam dalam batasan alam rahasia. Tinggal menunggu diaktifkan. Kirimkan pengawal bayangan nether untuk menyusup. Ciptakan sedikit masalah untuknya di dalam alam rahasia. Baik. Alam rahasia kehancuran. Mengandung niat pedang tak tertandingi. Putra suci Sekte Dao. Fisik kekacauan, pas sekali. Mari kita lihat. Apakah Dao kekacauanmu yang lebih kuat? Atau Dao pedang Sekte Pedang Suantianku yang lebih hebat? Di dalam alam rahasia kehancuran ada api bumi pemusnah. Suruh semua murid untuk merebut kesempatan. Tanah kehancuran. Jiwa-jiwa yang dendam saling terjerat. Adapun putra suci Sekte Dao, jika perlu, berikan bantuan. Alam rahasia kehancuran, bagus. Sangat bagus. Ini adalah nutrisi terbaik untuk melatih tubuh iblis sekte kami. Aula Nether, leluhur. Mungkin mengincar putra suci. Lalu kenapa? Bisa juga mencicipi rasanya. Sangat penting bagi lembah 10.000 binatangku. Adapun putra suci Sekte Dao itu, bukan musuh, bukan teman. Perebutan kesempatan. Tergantung kemampuan masing-masing. Aula Nether mengusulkan untuk membuka kembali alam rahasia. Target mereka mungkin Yan Yawei. Pemimpin sekte. Jika Aula Nether menyusun rencana jahat, ditambah dengan kekuatan lain, putra suci dalam bahaya. Tapi jika sekte kita menolak mentah-mentah, bukan hanya menunjukkan kelemahan, tapi juga mengecewakan banyak orang. Aku akan secara pribadi mengawal Yawei. Jika sekte iblis berani bertindak, aku akan memusnahkan mereka. Baiklah, perintahkan Tetua Jingxian untuk memimpin tim. Beritahu Yawei untuk berhati-hati. Nyaman banget. Ding. Misi utama terpicu jelajahi alam rahasia kehancuran. Disarankan untuk menukarkan buff hati tenang dan jimat tak terlihat massal. Hah? 500.000 EXP. 5.000 poin kekacauan. Alam rahasia ini harus didatangi. Cepat tukarkan semua yang direkomendasikan. Ada barang bagus buat menjebak orang nggak? Terutama buat ngelawan sekte iblis, dan mereka yang main darah atau binatang. Putra suci Sekte Dao, Yan Yawei, telah menembus tahap tengah Yuan Ying. Kemajuan seperti ini benar-benar mengerikan. Kultivasi anak ini aneh. Kekuatan kehancurannya bahkan bisa menembus batu giok biru. Dekrit tuanku ada di bawah. Serangan frontal tidak akan berhasil. Harus diatasi dengan kecerdikan. Alam rahasia kehancuran kuno adalah sangkar yang dibuat khusus untuknya. Hahaha. Kita akan mendorong sekte-sekte besar untuk bersama-sama membuka kembali alam rahasia ini. Dengan dalih uji coba gabungan, kita akan menjebaknya. Pasang batasan, hanya mengizinkan kultivator jiwa baru lahir tahap awal ke atas yang masuk. Rencana ini brilian. 3 perubahan di alam rahasia yang berbahaya, wilayah tandus yang ekstrim, kabut petir yang membingungkan, alam ilusi akan memaksanya hingga batas. Sekte kita akan mengendalikan secara diam-diam, memaksa rahasianya keluar. Hahaha, pemimpin sekte. Sekte Dao bukan lawan yang mudah. Tetua Jingxian selalu bersamanya, khawatir akan ada variabel tak terduga. Tetua Jingxian punya kesulitannya sendiri. Raja Iblis sudah membuat pengaturan. Aktifkan pemicu iblis hati. Adapun Sekte Dao, mereka akan menyadari bahwa kekuatan besar ada di pihak kita. Hahaha, semua sekte punya motif tersembunyi, pasti akan dengan senang hati masuk ke dalam perangkap. Ini adalah strategi terbuka. Berikan pesawat ulang-alik pemakan jiwa Nether dan panji darah dewa penyihir. Pasang formasi agung pengunci langit Nether. Jika dia beruntung bisa lolos, maka inilah saatnya kita menyerang dengan kekuatan penuh. Kami patuh pada perintah pemimpin sekte. Malam abadi Nether. Aula suci abadi. Menyerap energi spiritual murni dari 5 titik spiritual. Semua selesai. Membuka cahaya ilahi pelindung Yuan Ying. Yan Yawei, kamu lagi-lagi berkeliaran santai di sini. Alam Yuan Ying membutuhkan konsentrasi dan pemurnian esensi. Bagaimana bisa kamu menghabiskan hari dengan santai? Guru Jingxian, perkataanmu salah.
Jalan-jalan dan minum air ini adalah metode kultivasi saya. Ini adalah teknik rahasia kuno, Dao mengikuti alam, yang sangat efisien. Sangat efisien. Lagi-lagi alasan anehmu itu. Teknik rahasia kuno mana yang berkultivasi dengan makan, minum, dan berjalan? Jika guru tidak percaya, coba rasakan ini. Ini adalah embun pagi yang terkumpul. Paling baik untuk menutrisi Yuan Ying. Seorang putra suci harus memiliki martabat putra suci. Jika murid-murid melihatmu seperti ini, bagaimana bisa menjaga kehormatan? Guru jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Ding! Misi harian selesai. Berhasil menyerap energi spiritual dari 5 titik spiritual. Mendapatkan 75 poin kekacauan. Skill pasif cahaya ilahi pelindung Yuan Ying. Tahap awal telah terbuka. Efeknya, dengan satu pikiran, bisa langsung diaktifkan di permukaan Qi untuk membentuk lapisan perisai tak terlihat. Bertahan sekitar 1 shichen. Kekuatan pertahanannya sebanding dengan Yuan Ying biasa kultivator tahap akhir, yang dengan santai memasang pelindung Qi. Ada jaminan tambahan. Nanti kalau ke alam rahasia kehancuran itu, rasa percaya diri juga makin kuat. Kamu kenapa lagi? Enggak, cuma merasa. Meskipun Sekte Nether sudah merencanakan dengan matang perangkap pembunuhan, enggak gampang juga mereka bisa menyentuhku. Entah itu sarang naga atau gua harimau. Harus kuterobos dulu baru tahu. Mungkin cara jalan-jalan sambil minum airku ini. Kalau di dalam sana, malah bisa lebih mengejutkan dan menang. Target masih bertindak sembarangan seperti biasa. Sering minum air dan berjalan-jalan di halaman, makan buah sumsum spiritual untuk mengisi perut. Namun, tekanan spiritual di sekitarnya semakin kuat, dan fondasi Yuan Ying-nya sangat stabil. Efek fisik kekacauan memang menakutkan. Biarkan dia bersenang-senang beberapa hari lagi. Alam rahasia kehancuran. Itulah saatnya Dao Dan. Kekuatan alaminya akan hancur. Alam rahasia kehancuran adalah tempat uji coba peninggalan kuno. Di dalamnya ada keberuntungan, tapi juga bahaya besar. Semoga kalian semua, para rekan kultivator, mengandalkan kemampuan masing-masing dan menemukan keberuntungan. Namun, kalian juga harus mematuhi perjanjian. Hanya yang berusia di bawah 40 tahun yang boleh masuk. Alam rahasia ini akan terbuka selama 1 bulan. Ya Wei. Hati-hati ya. Tenang aja, kakak senior. Aku pergi sebentar dan akan segera kembali. Peringatan. Terdeteksi lingkungan dengan konsentrasi energi kehancuran yang tinggi. Terus-menerus mengikis energi spiritual dan jiwa. Telah otomatis mengaktifkan ramuan anti-energi pembunuh tingkat tinggi. Efek. Efek pengikisan berkurang 90%. Peringatan. Terdeteksi beberapa formasi penyembunyi dan perubahan kehidupan. Diduga ada penyergapan. Tingkat bahaya. Sedang hingga tinggi. Misi harian telah diperbarui. Misi harian telah diperbarui. Misi harian telah diperbarui. Jelajahi alam rahasia kehancuran 0, alam rahasia kehancuran 0-100. Kumpulkan kristal kehancuran 0-10. Benar saja, mereka datang. Jangan bertindak gegabah. Terus amati. Catat semua pola perilakunya. Terutama bagaimana dia menahan energi pembunuh kehancuran. Sedang menyerap energi spiritual kayu yang sangat lemah. Buang sampah sembarangan. Dasar tidak punya etika. Sialan, keberuntungannya bagus sekali. Dia sudah masuk. Tapi jalur pergerakannya tidak bisa dikunci. Ki atas sepertinya tidak memengaruhinya sama sekali. Mungkinkah? Rumor bahwa fisik kekacauan kebal terhadap semua mantra itu. Benar. Laporkan. Target memiliki resistensi yang sangat tinggi terhadap gangguan jiwa. Rasanya nggak enak. Jauh lebih buruk daripada cabai. Kristal kehancuran. Kedengarannya seperti barang bagus. Sepertinya aku harus masuk lebih dalam. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Target menghindar. Gerakannya tidak dapat dianalisis. Seperti naluri, namun juga seperti perhitungan yang sangat akurat. Tidak menggunakan mantra atau senjata sihir apapun. Hanya mengandalkan teknik gerakan untuk menghindar.
Lapor. Sulur pengikis tulang. Uji coba golem batu peledak gagal. Pola perilaku target tidak dapat dipahami. Ulangi, tidak dapat dipahami. Fisik kekacauan. Inilah fisik kekacauan. Persepsi alami terhadap bahaya, Dan keselarasan dengan langit dan bumi? atau dia menyembunyikan sesuatu yang lain? Pemimpin sekte. Keanehan anak ini sudah di luar nalar. Terlihat santai, namun setiap langkahnya selaras dengan jalur Dao surgawi. Menciptakan jalan keluar dari situasi putus asa.